Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sabit janani wa adirul haqqa ala lisani birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini di bulan Ramadan, kalau tidak salah kita sekarang sudah memasuki hari yang ke-24 ya atau 25. Kita masih diberikan keimanan, keistiqomahan, kesehatan, ya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Harapannya mudah-mudahan segala amal kebaikan yang telah kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berharap semoga semua khilaf dan dosa kita dari mulai kita balik sampai hari ini dan selanjutnya Allah mengampuni semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Fathul Qorib Al-Ghazi ini, ya, yaitu tentang tata cara pelaksanaan sholat jamaah. Melanjutkan kajian kita yang kemarin, yaitu yang sebelumnya, ya, yaitu tentang sholat qashar. Silakan ikhwan fillah yang sedang membuka kitab Fathul Qorib bisa dibuka kitabnya halaman 95. Kita mulai. Wa yajuzu lil musafiri safaron tawilan mubahan, dan diperkenankan atau dibolehkan lil musafiri bagi orang yang sedang melakukan perjalanan safaron tawilan yang jauh, ya. Tawilan yang jauh artinya kemarin kita bahas bahwa ukurannya itu sekitar 82,5 km, ya. Kalau kita dihitung dari langkah dan telapak kaki dari Hasyimiyah itu memang jatuhnya di angka 82,5 km, ya. Dan mubahan, perjalanannya dibolehkan, ya. Jadi diperkenankan bagi para musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh sekitar 82,5 km kurang lebih, kemudian perjalanannya dibolehkan oleh syara ayyajma'a baina salatad duhri, untuk menjamak antara salat duhur wal asri dan asar, takdiman wa ta'khiran,
ya. Baik pelaksananya itu dengan jamak takdim atau dengan jamak takhir, ya. Yaitu didahulukan atau diakhirkan. Wa huwa makna qaulihi, dan itu sesuai dengan makna dari ucapan pengarang kitab ini, fi waqti ayyihi masya'a, yaitu di waktu di waktu mana saja yang dia kehendaki gitu. Wa ayyajma'a baina sholatil maghrib, dan menjama antara sholat maghrib wal isya'i, dan sholat isya, takdiman baik itu dengan jamak takdim wa ta'khiron maupun dengan jamak takhir. Wa huwa ma'na qaulihi fi waqti ayyihi masya'a. Dan itu sesuai dengan ucapan dari pengarang kitab ini, yaitu di waktu kapan saja dia kehendaki. Jadi ikhwani fillah, dari teks ini kita bisa memahami bahwa sholat jama atau pelaksanaan sholat jama itu ada dua macam. Yang pertama adalah dengan jamak takdim, yang kedua adalah jamak takhir, ya. Nah, jamak takdim, apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah menjamak sholat dan pelaksananya adalah di waktu sholat yang pertama. Itu jamak takdim, ya. Misalnya kita akan menggabung antara duhur dengan asar, maka kalau kita niatkan jamak takdim, pelaksanaan sholatnya itu di waktu duhur, ya. Jadi asarnya ditarik ke duhur. Nah, sedangkan jamak takhir adalah pelaksanaan sholat jamak, di mana pelaksanaan sholatnya itu di waktu sholat yang kedua, ya, di waktu sholat yang kedua. Ya, misalnya duhur dengan asar. Kalau takdim itu di waktu duhur. Nah, kalau jamak takhir itu pelaksanaannya di waktu asar. Itu. Ya, atau juga misalnya sholat maghrib dengan isya, ya. Sholat maghrib dengan isya, maka takdim itu pelaksanaannya di waktu maghrib, sedangkan jamak takhir itu pelaksanaannya di waktu isya, ya. Nah, ikhwati billah, dalam pelaksanaan sholat jamaah ini memang kita tidak boleh sembarangan, ya, dalam menjamak sholat ini, ya. Misalnya kita menjamak antara sholat asar dengan sholat maghrib, nah, itu tidak boleh. Kenapa? Ternyata memang kalau lihat di sini, ya, di kitab ini antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya, gitu, ya. Jadi sholat yang boleh dijamak itu, ya, atau digabungkan pelaksanaannya itu adalah sholat yang sebab waktunya sama, ya. Jadi sebab waktunya sama, ya, seperti tadi, seperti duhur dengan asar itu boleh dijamak. Kenapa? Karena memang sebab waktunya adalah sama. Rujukannya mungkin bisa kita lihat di surat Al-Isra, ya, ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila gosakil lail wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi aqimis shalah, kata Allah, dirikanlah shalah liduluki syamsi, disebabkan tergelincirnya matahari, ya. Jadi kalau kita lihat matahari itu ketika waktu istiwa itu adalah waktu di mana matahari itu tepat di atas kita, ya, sehingga bayangannya itu persis di bawah kita. Nah, kemudian si matahari ini bergeser lagi ke barat. Nah, maka bayangan kita itu akan sedikit melebar. Itulah yang disebut dengan dulukul awal. Nah, ketika masuk dulukul awal itu, maka itu masuk waktu sholat duhur, ya, waktu sholat duhur. Kemudian si matahari ini nanti bergeser lagi ke barat. Kemudian bayangan kita itu akan semakin melebar, itu sama dengan tinggi kita. Nah, maka itu ada namanya dengan istiwa 2, ya, di mana
bayangan kita itu sama panjangnya dengan diri kita gitu ya, atau bayangan sebuah benda itu sama dengan tinggi benda tersebut. Nah, kemudian ketika matahari itu bergeser dari ke barat, maka bayangannya memanjang, maka itu namanya maka terjadi duluku sani. Nah, ketika termasuk duluku sani, maka itu masuk waktu asar. Nah, jadi asar dengan duhur ini ternyata sebab waktunya itu sama, maka dia boleh digabung. Nah, atau boleh dijamak pelaksanaan sholatnya. Nah, sedangkan asar misalnya dengan maghrib itu tidak boleh digabung. Kenapa? Karena asar dengan maghrib itu berbeda. Nah, kalau asar tadi sebab waktunya itu adalah karena tergelincirnya matahari. Nah, sedangkan maghrib itu di ayat berikutnya, yaitu ila gosakil lail, ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila gosakil lail, ya, gosakul lail. Jadi gosak, ya, gosak itu adalah artinya gelap, sedangkan lail itu malam, ya. Jadi penyebab gosakil lail, ya, dalam bahasa Arab gosakil lail itu diartikannya harus idopat sifat. Jadi bukan gelap malam, tapi malam yang gelap. Nah, sehingga dengan demikian apa? Penyebab waktu maghrib itu karena datangnya malam, ya, karena datang malam. Nah, jadi ini berbeda, ya, dengan asar. Nah, sedangkan waktu isya itu karena datangnya gelap, gitu. Ya. Nah, jadi kalau maghrib dengan isya itu boleh digabung karena memang sebab waktunya sama, yaitu karena datangnya malam dan gelap. Sedangkan waktu asar itu karena duluki syamsi atau tergelincir matahari, maka tidak boleh dijamak, ya. Jadi ikhwanifillah, cara menjamak ini memang kita tidak boleh sembarang, ya, tapi harus sholat yang sebab waktunya sekali lagi itu sama. Nah, begitu juga subuh, ya. Subuh itu berbeda sendiri dia, ya. Dia memang tidak bisa dijamak. Karena sebabnya adalah wa Qur'anal fajri, karena datangnya fajar, ya. Nah, jadi ikhwanifillah, sekali lagi saya ulangi bahwa sholat jamak ini macamnya ada dua. Yang pertama adalah takdim, ada takhir. Yang kedua, pelaksanaan sholatnya atau cara menggabungnya itu adalah tidak boleh sembarangan, tapi harus sholat yang sebab waktunya sama, ya. Dalam hal ini mungkin ada dua, yaitu duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, ya. Itu tidak boleh kita menggabung misalnya isya dengan subuh, ya, atau subuh dengan duhur, itu tidak boleh, ya, karena memang sebab waktunya sama, ya. Atau asar dengan maghrib, itu tidak boleh, ya. Kemudian wasyurutu jam'i takdim salasah. Adapun syarat-syarat jamak takdim itu ada 3. Yang pertama, ayyabda'a biduhri qoblal asri, yaitu dimulai dengan sholat duhur sebelum sholat asar, ya. Jadi kalau takdim karena yang punya waktu adalah duhur misalnya, maka duhur dulu baru asar, gitu, ya. Wabil maghrib qoblal isya, atau maghrib sebelum isya, ya. Begitu juga maghrib dengan isya, maka kalau takdim berarti maghrib dulu baru isya. Falau akasa, jika sebaliknya, kaan bada bil asri, seperti memulainya dengan sholat asar, qabla duhri sebelum duhur, masalan lam yasi, maka itu tidak sah, ya. Nah, jadi tertukar ketika takdim kita sholat asar dulu baru duhur, nah itu tidak sah, gitu, ya. Atau isya dulu misalnya dengan maghrib, ya. Wa yu'iduha, maka orang tersebut harus mengulangi sholat asarnya itu, ya, ba'daha, setelah salat duhur, in aroda jam'a, jika dia memang menginginkan salat jama', ya. Jadi jika dia lupa misalnya kebalik, maka dia harus mengulanginya, ya, mengulanginya untuk salat yang asarnya, ya. Kemudian wasani, syarat yang kedua pelaksanaan salat jama' takdim adalah niatul jam'i, yaitu berniat salat jama' awalas salatil ula, di
waktu di awal sholat yang pertama, ya. Bi antak tarina niatul jam'i bitaharrumihima, ya, dengan membarengkan niat jama' ini dengan takbiratul ihram, ya. Jadi jangan lupa ketika kita sholat jama' takdim, maka niatnya ini kita bacakan, ya, dalam hati ketika takbiratul ihram, ya. Fala yakfi takdimuha alat taharum, dan tidak cukup mendahulukan niatnya ini di atas takbiratul ihram, ya. Jadi misalnya gini, sebelum sholat duhur kita niat mau sholat jama' takdim misalnya, itu tidak cukup, ya. Jadi secara formal niat ini jelas harus disampaikan, ya, atau dilaksanakan ketika sholat atau ketika takbiratul ihram, ya, walaupun sebelumnya kita sudah berniat sebetulnya, gitu, ya. Tapi secara formal kita tetap harus memasukkan niat ini ketika takbiratul ihram. Wala ta'khiruha anis salam, dan tidak boleh mengakhirkannya, ya, dari salam, ya, minal ula, dari sholat yang pertama, ya. Jadi pertama tidak mendahulukannya atau tidak boleh mengakhirkannya, ya, berbarengan dengan salam misalnya. Wa tajuzu bi asnaiha alal adhar, tapi menurut pendapat yang terkemuka itu masih diperkenankan untuk meniatkan sholat jama' takdim ini di tengah-tengah sholat, ya. Misalnya kita lupa, gitu, ya, ketika takbiratul ihram kita belum meniatkan sholat jama', maka di pertengahannya kita bisa meniatkannya, ya. Tapi ingat tadi jangan sampai mau salam baru ingat. Nah, itu tidak sah, ya, menurut kitab ini. Jadi yang diperbolehkan itu di tengah-tengahnya, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-muwalatu bainal ula wasaniyah. Ya, al-muwalah yaitu terus menerus atau bersambung bainal ula wasaniyah, antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, ya. Jadi harus terus menerus. Bi alla yatulal faslu bainahuma, dengan tidak ada pemisah yang panjang di antara keduanya, ya. Fa in tola urpan, jika ada pemisah yang panjang secara walau bi'udrin, walaupun ada udur, kanaumin, seperti tidur, wajib ta'khirus sholati saniyati ila waktiha, maka wajib seseorang itu mengakhirkan sholat yang kedua itu kepada waktunya. Nah, gitu, ya. Nah, jadi ketika sholat jama' takdim ini, khususnya jama' takdim, ya, ini tidak boleh ada pemisah yang panjang, ya, tidak boleh ada jeda, gitu, ya. Seperti ketiduran sampai 1 jam 2 jam itu tidak boleh, ya. Nah, jika terjadi seperti itu, maka dia harus mengakhirkan sholatnya tersebut kepada waktunya, gitu, ya. Berarti tidak ada jama' begitu. Wala yaduru pil muwalati bainahuma paslun yasiru urfan. Akan tetapi wala yaduru, tidak memadaratkan atau tidak ngefek, ya, tidak berpengaruh pil muwalati dalam terus menerusan ini bainahuma, antara keduanya, faslun yasiru urfan, pemisah yang pendek. Jadi akan tetapi kata dalam buku ini disampaikan bahwa jika pemisahnya itu tidak panjang alias pendek, ya, maka itu tidak mengapa, gitu, ya. Ya, misalnya kita sholat duhur dengan asar, kemudian kita sholat duhur, setelah duhur kita minum dulu, misalnya kita ngambil minum sebentar, gitu, ya, teguk, kemudian kita lanjutkan, itu tidak ada masalah, ya. Itu tidak mengganggu keabsahan sholat jamaah kita. Itu syarat sholat jamaah takdim, ya, ada 3, ya. Ya, sekali lagi ulangi lagi, yang pertama itu harus dilaksanakan sholat yang memiliki waktu yang pertama dulu, ya.
Yang kedua itu harus meniatkan sholat jamaah ketika takbiratul ihram. Yang ketiga itu harus bersambung atau terus menerus antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Nah berikutnya wa amma jamu takhir, adapun jama' takhir, ya apa tadi jama' takhir? Jama' takhir adalah pelaksanaan sholat jama' di mana pelaksananya di waktu sholat yang kedua. Ya. Payajibu pihi ayyakuna biyantil jam'i. Payajibu pihi ayyakuna biniyatil jam'i. Maka wajib dalam sholat itu niat jama'. Ya, jadi harus diniatkan jama'. Wa takuna niyatu hadhi fi waqtil ula, dan hendaklah niat ini itu disampaikan ya di waktu yang pertama. Ya, berarti sama seperti tadi ya, jama' takdim. Jadi kita meniatkan salat jama' takhir di waktu salat yang pertama. Wa yazuju takhiruha, dan diperkenankan untuk mengakhirkan niat ini ila ayyabqa min waqti ula, sampai ada waktu yang tersisa dari waktu yang pertama. Ya. Jadi kalau misalnya kita lupa, sekali lagi kita lupa menyampaikan niatnya ini, maka itu masih boleh disampaikan niatnya ini itu di akhir pelaksanaan sholat yang pertama, ya. Zamanun lawib tudat bihi kanat adan, sampai masa jika dimulai atau jika dilaksanakan sholat itu maka bisa terlaksana gitu. Ya, jadi misalnya kita di ujung sholat yang pertama kita baru niat jama' takhir, ya, itu masih dibolehkan sampai ada kemungkinan bahwa sholat yang kedua itu bisa dilaksanakan waktu itu, gitu ya. Wala yajibu fi jami' takhir tartibu, dan tidak diwajibkan dalam jama' takhir ini tertib. Ya. Nah, kalau tadi jama' takdim pelaksana itu harus tertib ya. Duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Nah, kalau jama' takhir ternyata tidak harus tertib, ya. Jadi kalau kita sholat duhur dengan asar di jama' maka boleh asar dulu, boleh duhur dulu. Itu kalau jama' takhir. Ya, tapi tentunya agak gimana ya? Kalau kita sholat walaupun dibolehkan gitu ya, agak risih juga ya. Kalau misalnya sholat duhur dengan asar, pelaksananya asar dulu baru duhur gitu. Ya tentu hemat saya sih lebih baik kita duhur dulu ya, karena memang itu urutannya, baru asar walaupun dibolehkan ya gitu, tidak mengapa. Wala muwalatun, dan juga tidak harus terus menerus. Nah ini bedanya ya. Kalau jama' takdim tadi pelaksananya harus bersambung, harus terus menerus. Tapi untuk jama' takhir ini ternyata tidak harus nyambung atau tidak terus menerus. Jadi boleh ada jeda gitu ya. Wala niyatun, dan begitu juga niat ya. Niat jama' di awal ya. Ala sahih pis salasah ya, menurut yang paling sahih atas perkara yang 3 tadi. Ya, jadi ini jama' takhir ini berbeda dengan jama' takdim ya. Yang pertama itu tidak tidak harus tertib, yang kedua tidak harus terus menerus bersambung, yang kedua niatnya itu boleh di akhir sholat gitu ya. Kemudian itu mungkin untuk jama' takdim dan jama' takhir. Kemudian berikutnya wa yajuzu lil hadiri ya, dan diperkenankan bagi orang yang hadir ya. Hadir di sini artinya ada di rumahnya gitu ya. Karena gini, iwanifillah, dalam syariat Islam status domisili itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah hadir atau muwatin ya, artinya penduduk asli. Yang kedua ada
mukim, ada mukimin, ya, artinya dia pendatang tapi bermaksud untuk tinggal, ya. Ada juga musafir gitu ya. Nah, ini memang ketiga status domisili ini berbeda kewajibannya, ya. Nah, jadi kalau muwatin penduduk asli maka dia kewajibannya itu dia lengkap gitu, sempurna, ya. Dia harus sholatnya di 5 waktu, 17 rakaat segala macam, harus sholat Jumat dan menjaga keamanan misalnya seperti itu. Nah, begitu juga mukimin. Ya, mukimin itu adalah orang yang pendatang tapi dia bermaksud untuk tinggal di tempat itu gitu. Lebih dari beberapa hari gitu ya. Bisa bulan, bisa tahun gitu. Itu mukimin. Tapi dia bukan penduduk asli. Maka kewajibannya nyaris sama seperti muwatin tadi. Nah, ada lagi musafir. Musafir itu orang yang sedang perjalanan. Maka kewajibannya berbeda. Termasuk dalam sholat dia boleh untuk qasar, ya, atau dan menjama gitu. Nah, ini adalah bagi muwatin atau al-hadir atau mukim yang dimana dia dalam keadaan hujan, ya. Wa yajuzu lil hadiri, dan diperkenankan bagi penduduk setempat, ya, al-mukim atau orang yang sedang bermukim fi waqtil matori ayajma'a bainahuma. Ketika waktu hujan lebat untuk menjama antara keduanya. Ay adzuhri wal asri, atau antara duhur dengan asar, wal maghribi wal isya, dan maghrib dengan isya. Nah, jadi ini ada keringanan, ikhwan fillah. Jadi bagi para penduduk yang misalnya itu terjadi hujan besar, hujan lebat, ya, yang tidak memungkinkan dia untuk membuat banyak kekhawatiran tentang keselamatannya gitu ya. Maka dia boleh menjamak salatnya, ya. La pi waqti saniyati bal pi waqtil ula minhuma. Nah, tetapi ini berbeda dengan yang sedang musafir, ya. Jadi orang yang ada di rumah, pelaksanaan jamannya itu harus di waktu yang pertama, ya. La pi waqti saniyah, tidak boleh di waktu yang kedua, bal pi waqtil ula, tapi harus di waktu yang pertama minhuma, dari keduanya. Ya, gitu. Nah, jadi orang yang, sekali lagi, orang yang penduduk asli dalam keadaan hujan lebat gitu ya, maka dia diperbolehkan untuk menjamak sholat, tetapi pelaksanaannya itu harus di waktu yang pertama, di waktu sholat yang pertama, tidak boleh di waktu sholat yang kedua. Inbal mataru ala saubi wa asfala nali wa wujidati syurutus sabiqatu fi jami takdim, ya. Bahkan jika hujan itu membasahi, ya, membasahi pakaiannya yang paling atas, wa asfala nali, dan membasahi juga bagian bawah sendal, wa wujidat syurutus sabiqatu, maka dia bisa memenuhi syarat-syarat yang terdahulu yang kita bahas dalam pijami takdim, dalam jamak takdim, ya. Jadi jika terjadi hujan kemudian misalnya sampai banjir gitu ya, sampai basah kuyup gitu, maka sekali lagi orang tersebut bisa menjamak sholatnya, ya. Walaupun dia ada di rumah, bukan dalam bepergian. Wa yushtaratu aidon wujudul matori fi awalis sholataini. Wa yushtaratu, dan disyaratkan juga wujudul matori fi awalis sholataini. Hujannya itu turun di awal sholat, kedua sholatnya. Nah, jadi ini ada syaratnya. Jadi orang yang hadir di rumahnya
dia boleh menjama sholatnya, tapi hujannya itu ya turunnya itu di sholat yang pertama, ya, di sholat yang pertama. Wala yakfi wujuduhu fi asnail ula minhuma. Jadi dan tidak cukup keberadaan atau turunnya hujan itu fi asnail ula minhuma, di tengah-tengah sholat yang pertama dari keduanya. Nah, jadi ini ada syaratnya juga ya. Jadi syarat kita boleh menjamak sholat ketika kita di rumah itu adalah apa? Itu terjadi hujan, kemudian hujan itu terjadi di awal sholat yang pertama. Wa yushtaratu aidon wujuduhu inda salami minal ula, dan disyaratkan juga adanya hujan tersebut itu ketika salam minal ula, ya, atau kalau tidak di awal maka itu ketika salam yang pertama, ya. Jadi misalnya ketika kita sholat duhur, ketika salam tiba-tiba hujan besar, lebat, ya, dan akan menyusahkan kita, maka kita boleh menjamannya. Sabaun istamarul mataru ba'da dalika amla. Baik itu hujan itu terus menerus setelah itu atau tidak, gitu ya. Tetapi jamaah sekalian harus ingat juga di sini ada keterangan berikutnya. Wa takhsisu rukhsatil jam'i bil matori bil musalla fi jama'atin bi masjidin aw ghairihi min mawadi'il jama'ah ba'idun urban. Wa jadi tetapi kebolehan menjama' ini adalah apa? Dikhususkan, ya, keringanan ini bagi dengan apa menjamak karena akibat hujan ini adalah bagi orang yang sholat, ya, dengan jamaah di masjid atau ghairihi atau yang lainnya min mawadi'il jamaah, dari tempat-tempat jamaah, ya. Jadi ini berlaku bagi orang yang memang rutin dia sholatnya selalu berjamaah di masjid dan cukup jauh, ya, ba'idun urban, ya, dia cukup jauh dari rumahnya. Tapi ini jadi tidak berlaku bagi orang yang sholatnya rumahan, gitu ya. Jadi ternyata keringanan untuk menjamak sholat itu bagi yang hadir di rumah itu adalah karena hujan, itu bagi mereka yang memang sholatnya selalu berjamaah di masjid, ya, dan masjidnya jauh dari rumahnya. Nah, jadi kebayang sama kita, misalnya dia masjidnya jauh, kemudian hujannya lebat sekali, gitu ya. Kalau dia harus tidak menjauh maka akan kerepotan, ya, apalagi bisa jadi hari ini kan suka ada hujan hujan angin, gitu ya. Kalaupun kita pakai payung itu juga payungnya bisa terbang dan kita bisa basah kuyup, gitu ya. Nah, jadi ternyata Allah masih membolehkan kita untuk menjamanya. Wa yata'addada hibulil masjidi, dan kemudian dia merasa sulit, ya, untuk pergi ke masjid au ghairihi atau tempat lainnya min mawadi'il jamaah, dari tempat-tempat jamaah salat berjamaah bil matori karena hujan fi tariqi, di perjalanannya, ya. Jadi bagi para muwatin atau para mereka yang ada di rumah, ya, tidak berpergian, kemudian dia sholatnya itu selalu berjamaah di masjid, kemudian masjidnya jauh dari rumahnya, ya, diketahui jauh, turun hujan lebat, ya, sehingga membuat dia basah kuyup, ya, bajunya kehujanan, dan dia merasa kesulitan untuk pergi ke masjid tersebut, maka orang tersebut diperkenankan untuk menjamak sholatnya, ya, antara duhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Tetapi pelaksananya itu tidak boleh di waktu yang kedua, ya, tapi di waktu yang pertama.
Ya misalnya duhur dengan asar, maka itu pelaksanaan di waktu duhur, atau maghrib dengan isya, maka pelaksanaannya di waktu maghrib. Ya. Baik, ikhwani fillah, itu saja mungkin kajian kita yang cukup singkat ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika antum semua menemukan kesalahan itu semata-mata kebodohan saya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan kita bisa melanjutkan kajian kita di waktu-waktu berikutnya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.